Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Bersama dengan seluruh gereja, kita hari ini merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari raya ini menjadi hari raya yang penting, bagian dari 3 misteri yang kita rayakan. 2 minggu yang lalu Pentakosta, minggu yang lalu Tritunggal Maha Kudus, dan hari ini hari raya tubuh dan darah Kristus. Kita telah merenungkan bahwa masa ini adalah masa di mana Roh Kudus berkarya, Roh Allah yang mendampingi kita, murid-murid Yesus. Namun demikian, sebelum Yesus meninggalkan dunia, meninggalkan para muridnya, dia mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dia meninggalkan warisan perjamuan Ekaristi. Maka kutipan yang akan kita renungkan pada hari raya ini diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 26. Dalam Injil ini Markus menceritakan bahwa pada waktu itu sedang ada hari raya roti tak beragi. Bagi orang Yahudi, hari raya ini dirayakan untuk mengenangkan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hari raya roti tak beragi juga dirayakan hari raya Paskah. Paskah artinya Tuhan lewat. Tuhan melewati bangsa Mesir dan menyingkirkan mereka. Tuhan melewati bangsa Israel yang terpilih dan menyelamatkan mereka, terutama mereka yang rumahnya diberi tanda darah anak domba. Oleh karena itu, peristiwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir menjadi peristiwa yang puncak, peristiwa keselamatan yang sungguh-sungguh menjadi titik tolak atau titik balik bagi bangsa Israel dari bangsa yang terjajah, diperbudak, menjadi bangsa yang merdeka, dan dituntun oleh Musa mereka sampai ke tanah terjanji yang sudah mereka tinggalkan sekian ratus tahun. Yesus bersama murid-muridnya merayakan Paskah. Mereka seperti orang Yahudi yang lain berkumpul untuk bersyukur, mengucap syukur kepada Allah yang telah dalam sejarah nenek moyang membebaskan mereka. Menarik bahwa dalam kutipan ini Markus menceritakan sesuatu yang agak aneh. Pada zaman itu orang mengambil air biasanya dengan kantong dari kulit binatang. Tapi ketika para murid Yesus bertanya, "Di mana kamu menghendaki kita merayakan Paskah?" Lalu Yesus menyuruh mereka pergi ke kota, dan mereka akan menemukan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan
dia akan masuk ke dalam sebuah rumah. Dan di situ mereka akan menunjukkan sebuah ruang atas yang besar, yang sudah lengkap. Di situ kamu harus menyiapkan Paskah untuk kita. Artinya apa? Yesus telah mempersiapkan sebuah ruang atas yang besar, dan para murid tinggal melengkapi dengan bahan-bahan untuk perayaan Paskah. Tentu saja yang makan Paskah di tempat itu bukan hanya 12 murid saja. Dalam permenungan saya, Yesus pasti juga mengundang murid-murid yang lain. Tidak seperti dalam lukisan Leonardo da Vinci, di mana hanya ada 12 murid yang makan bersama Yesus. Pada kesempatan makan bersama itu, Yesus selain dia menyampaikan wejangan-wejangan terakhir bagi para murid, dia ternyata juga mengubah tradisi Yahudi, tradisi bangsa Israel ketika merayakan Paskah. Bahan perayaan Paskah: daging domba, roti, dan anggur. Namun ketika Yesus mengambil roti, membagikannya kepada para murid, dia tidak menceritakan kisah pembebasan dari Mesir, tetapi dia justru mengatakan, ambillah, inilah tubuh yang diserahkan bagi. Juga ketika dia membagikan cawan berisi anggur, dia mengatakan, inilah cawan berisi darah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa ini, peristiwa perjamuan Yesus bersama dengan para muridnya ini adalah sebuah pewarisan yang diberikan Yesus kepada para murid dan kepada kita, gereja. Yesus tidak melanjutkan tradisi orang Yahudi. Yesus membuat tradisi yang baru. Yesus tahu perjalanan kita sampai sekarang yang disertai dengan Roh-Nya, kita membutuhkan bekal kekuatan rohani Yesus sendiri. Maka sejak perjamuan malam terakhir itu, perjamuan Paskah terakhir itu, Yesus membentuk gereja yang berkumpul di sekitar meja perjamuan. Mulai saat itu, para murid Yesus tidak lagi merayakan Paskah sebagai kenangan pembebasan dari Mesir, tetapi perayaan Paskah sebagai peristiwa penebusan Yesus, pembebasan manusia dari dosa melalui pengorbanan Yesus. Mulai saat itu, para murid setiap kali berkumpul, yang dikenang, yang diingat, yang diceritakan adalah Yesus. Dan para murid yang kemudian diteruskan dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan,
menemukan bahwa Yesus sudah diceritakan, dinubuatkan sejak perjanjian lama, sejak zaman para nabi. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan dibuat oleh Yesus sudah disebutkan pada perjanjian lama. Maka itulah tradisi baru dalam keluarga baru. Oleh karena itu, pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kita merayakan juga kelahiran gereja. Tidak ada gereja tanpa Ekaristi. Karena gereja, komunitas Yesus, dimulai lahir pada perjamuan Paskah yang dibuat Yesus bersama dengan para muridnya. Maka kalau ada gereja yang tidak merayakan Ekaristi, kita boleh bertanya, gereja ini dari mana? Apakah gereja ini akarnya masih Yesus? Karena Yesus membentuk gereja pada perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Inilah tubuhku, inilah darah. Makanlah dan minumlah supaya kamu hidup. Semoga Ekaristi menjadi pusat hidup kita di saat kita berjumpa dengan Yesus dan dipersatukan dengan Yesus. Amin.